Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-berkat perlindungan, kesehatan, dan apapun yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong lindungilah kami, mampukanlah kami, ajarilah kami, berikanlah kuasa kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini untuk mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang, melakukan yang benar, berbicara yang benar, hidup benar di hadapan Tuhan, menjauhkan semua dosa, belajar firman Tuhan setiap hari dengan benar dan melakukan firman Tuhan. Sucikanlah juga pikiran, hati, perkataan, dan perbuatan kami semua umat manusia yang ada di dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berikanlah damai. Ajarilah kami saling mengasihi, saling tolong menolong, dan saling mengampuni semua umat manusia yang ada di dunia ini. Apabila ada umat manusia yang ada di dunia ini yang sakit pada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus, tolong sembuhkanlah Tuhan Yesus. Apabila ada umat manusia yang ada di dunia ini yang sedang menghadapi pergumulan hidup ataupun permasalahan hidup, dalam nama Tuhan Yesus, tolong berkati mereka, lindungi mereka, berikanlah apapun yang mereka butuhkan. Terlebih berikan kuasa kepada mereka, mampukan mereka, beri kekuatan untuk keluar semua dari permasalahan hidup yang sedang dihadapi pada saat ini. Tuhan Yesus, untuk semua pemerintah yang ada di dunia ini, terkhusus untuk kepala-kepala negara, kepala-kepala daerah, dan semua jajaran mereka, lindungi mereka Tuhan Yesus, mampukan mereka, ajari mereka untuk bekerja dengan benar dan jujur. Bagaimana mereka untuk mengasihi, melayani rakyatnya dengan damai, adil, dan mensejahterakan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Firman Tuhan Lukas pasal 22 ayat 63 sampai ayat 71. Yesus di hadapan mahkamah agama. Di mana Yesus setelah ditangkap, lalu Yesus ditahan oleh orang-orang daripada pengawal-pengawal imam besar. Tuhan Yesus diolok-olok, bahkan wajahnya ditutup, dan mereka memukuli Yesus dan bahkan berkata, "Siapakah yang memukul engkau?" Mereka memukul Yesus dengan wajahnya ditutup, dan bahkan banyak hujatan disampaikan ataupun diucapkan kepada Yesus. Dan tibalah siang, berkumpullah raja-raja, tua-tua Yahudi, imam-imam besar, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, menghadapkan Tuhan Yesus ke mahkamah agama untuk disidang. Dan mereka juga berkata, "Apakah engkau Mesias?" Yesus berkata kepada mereka, "Apapun yang saya katakan, kamu tidak akan percaya. Apapun yang saya tanya, kamu tidak akan menjawab. Tapi hari ini, Anak Manusia akan duduk di sebelah kanan Allah," kata Yesus. Lalu mereka berkata, "Apakah engkau anak Allah?" "Kamu sendiri berkata, aku adalah anak Allah." Lalu mereka berkata,
kita tidak perlu lagi saksi, kata mereka. Menurut mereka Yesus menghujat Allah. Pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa ini adalah di mana jauh sebelum penangkapan Tuhan Yesus, diolok-olok, diludahi, dipukul, disiksa seperti ini, Tuhan Yesus sudah menubuatkannya. Tuhan Yesus tidak melawan. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak ada kuasa untuk melakukan semua. Tapi ajaran daripada Tuhan Yesus adalah harus mengasihi, tidak boleh membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Dan Yesus melakukan itu lewat peristiwa ini, di mana Tuhan Yesus dipukul, diludahi, dihujat, tapi Tuhan Yesus tidak membalas. Karena memang inilah jalannya, bahwasanya Tuhan Yesus akan melalui ini semua untuk menuju kemenangan. Tuhan Yesus nanti akan disalibkan, mati akan bangkit. Tuhan Yesus menang lewat kebangkitan itu. Apa yang bisa kita terapkan dari firman ini untuk kita umat manusia yang ada di dunia ini? Pertama, kita harus meneladani Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengasihi umat manusia ini. Kita umat manusia yang ada di dunia ini, banyak masalah kita hadapi, banyak tantangan, banyak pergumulan. Tetapi sebelum Yesus mengalami semua ini, Tuhan Yesus juga sudah berpesan, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi supaya kita tetap kuat di dalam menghadapi semua permasalahan, alangkah baiknya kita melakukan apa pesan daripada Tuhan Yesus. Kita harus senantiasa berdoa dan harus senantiasa membaca firman Tuhan. Dengan itulah kita akan kuat, akan menang dalam semua pergumulan permasalahan hidup yang kita alami. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah membuktikan, tetapi Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita di mana Tuhan Yesus memberikan contoh berdoa, berjaga-jaga. Kita berjaga-jaga artinya ya berarti kita harus baca firman senantiasa. Karena dengan kita membaca firman Tuhan, firman itulah yang akan membimbing kita, menguatkan kita ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan hidup yang sedang kita hadapi di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan Yesus kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus berkati, lindungi, mampukanlah kami, berikanlah kuasa kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia, agar kami senantiasa kuat di dalam iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah juru selamat bagi kami umat manusia yang ada di dunia ini, ataupun Mesias. Ajarlah kami senantiasa umat manusia yang ada di dunia mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang, berdoa kepada Tuhan, dan senantiasa belajar firman Tuhan dengan benar. Hidup benar di hadapan Tuhan, menjauhkan semua dosa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Amin.